Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat begitu juga dengan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai kutipan. Jadi kutipan sendiri merupakan pendapat orang lain yang terkenal ataupun populer yang kita paparkan. Untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan tentang pengertian kutipan. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seseorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal ataupun populer, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronik. Pengertian kutipan merupakan pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya serta juga ditandai oleh tanda kutip. Jadi, fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan, bedanya kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya sehingga dianggapnya pendapat dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Jadi biasanya kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah atau konsep tertentu, menguraikan suatu rumusan ataupun juga formula serta juga mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Setelah mengerti mengenai apa itu pengertian kutipan, tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui apa tujuan dari sebuah kutipan. Jadi, saya akan menjelaskan tentunya tujuan kutipan. Setelah mengerti pengertian dari kutipan seperti yang saya jelaskan tadi, nah saya akan coba menerangkan tentang tujuan kutipan. Di antaranya ialah yang pertama sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Dan yang kedua sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Dan yang ketiga sebagai penjelas. Dan tentunya yang keempat yang terakhir sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Jadi saya juga akan membahas tentang macam jenis kutipan. Tentunya setelah mengetahui tujuan kutipan seperti yang saya jelaskan tadi, di bawah ini merupakan macam jenis kutipan. Kutipan sendiri terdapat dua macam kutipan, yakni yang pertama kutipan langsung serta juga kutipan tidak langsung. Nah, dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik kopas ataupun copy paste tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Jadi di sini prinsip dasar pada kutipan langsung adalah mengutip sumber bacaan dengan secara langsung, dilakukan sama persis seperti yang dituliskan yang terdapat dalam sumber. Artinya tidak menambah ataupun juga mengurangi. Jika kata kalimat atau paragraf tidak dicetak miring ataupun dicetak tebal, pengutip tidak boleh mencetak miring atau cetak tebal pada saat mengutip.
Jadi, saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri kutipan langsung. Jadi, ciri-ciri kutipan langsung ialah yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Dan yang kedua, menggunakan titik tiga berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Dan yang ketiga, menggunakan tanda sig apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, hal itu memiliki, maka itu disebut sig yang ambigu. Dan yang keempat, menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem MLA ataupun juga sistem yang berlaku lainnya. Jadi, macam jenis kutipan langsung tersebut dibedakan lagi menjadi dua, yakni kutipan langsung panjang serta kutipan langsung pendek. Jadi, saya akan menjelaskan syarat-syarat kutipan langsung panjang. Yaitu yang pertama, style, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 40 kata. Dan yang kedua MLA style, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 4 baris. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, apabila si penulis mengutip sumber bacaan itu berjumlah 4 baris atau lebih, teks yang dikutip diketik pada alinea baru. Jadi tentunya saya akan coba menjelaskan tentang ciri-ciri kutipan langsung panjang agar kita lebih tahu tentang kutipan langsung panjang. Jadi ciri-cirinya ialah yang pertama, dipisahkan dari teks dengan menggunakan spasi atau jarak antar baris lebih dari teks. Dan yang kedua, diberi jarak rapat antara baris dalam kutipan. Dan yang ketiga, boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Jadi itulah keterangan daripada kutipan langsung panjang. Nah, saya akan juga menjelaskan tentang kutipan langsung pendek. Adapun penulis mengutip sebuah sumber bacaan yang berjumlah kurang dari 4 baris, teks yang dikutip tersebut dimasukkan menjadi bagian dalam tulisannya serta juga sebagai kelanjutan tubuh tulisan ataupun bukan paragraf baru dengan mempergunakan tanda kutipan berupa koma 2 di bagian atas serta juga koma 2 di bagian atas kalimat yang dikutip. Kutipan langsung pendek tersebut ditulis menjadi satu di dalam sebuah paragraf karya tulis. Tanda petik tersebut memisahkan di antara kalimat kutipan dengan kalimat penulis. Sumber kutipan tersebut ditulis dekat dengan kalimat kutipan. Jadi, saya akan coba menjelaskan tentang ciri-ciri kutipan langsung pendek agar kita lebih tahu tentang ciri-ciri kutipan langsung pendek. Dan yang pertama ciri-cirinya ialah terintegrasi langsung dengan teks. Dan yang kedua, berjarak antar baris yang sama dengan teks. Dan yang ketiga, diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, tidak lebih dari 4 baris. Jadi di bawah ini saya akan menuliskan contoh kutipan langsung. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran ataupun ide atau gagasan ataupun pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menulisnya dengan sama persis dengan tulis ataupun paragraf ataupun kalimat yang dikutipnya. Penulis itu merangkum serangkai kalimat yang didasarkan dari artikel ataupun sumber lainnya. Jadi, agar kita tahu ataupun dapat membedakan tentang kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kutipan tidak langsung. Jadi,
Ciri-ciri kutipan tidak langsung diantaranya ialah yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Dan yang kedua, tidak adanya suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Dan yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Jadi seperti itulah penjelasan daripada kutipan tidak langsung. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai kutipan. Tentunya kita dapat membedakan mana kutipan yang langsung dengan kutipan yang tidak langsung. Semoga dengan apa yang sampaikan tadi jadi seperti itulah penjelasan daripada kutipan, dan semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai kutipan, dan kita dapat membedakan mana kutipan yang langsung dengan mana kutipan yang tidak langsung. Mungkin sampai di sini saya akhiri dengan ucapan hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.